Jadi waktu itu teman-teman, ketika saya sedang mengerjakan tugas itu tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari Shopee dan menawarkan atau memberitahu kepada saya bahwa saya mendapatkan hadiah cashback berupa 2 juta saldo ShopeePay karena sering melakukan transaksi. Nah, karena saya sedang butuh duit pada waktu itu, akhirnya saya seneng ya, karena kita sedang butuh duit, tiba-tiba Shopee ini baik banget kepada saya memberikan hadiah berupa saldo ShopeePay itu tadi karena sering belanja gitu. Nah, saya sebagai pengguna yang memang butuh dana itu dan ibaratnya mendapatkan rezeki nomplok, ya saya terima saja teman-teman. Dan memang benar ketika saya diarahkan oleh si Shopee ini, dan bener-bener ini masuk menjadi saldo ShopeePay dalam waktu mungkin nggak sampai 10 menit lah. Nah, itu saya sangat senang sekali mendapatkan saldo itu teman-teman. Jadi ya ini seperti rezeki nomplok ya teman-teman. Jadi saya sangat senang sekali ketika mendapatkan hadiah itu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Oke teman-teman, itu tadi adalah simulasi jika saya mendapatkan hadiah dari Shopee. Tapi itu bohongan ya teman-teman, bukan beneran. Karena saya belakangan ini sering mendapatkan chat di WA maupun komentar di YouTube saya. Banyak banget teman-teman itu yang terkena modus penipuan semacam ini. Jadi di video kali ini saya hanya ingin memberikan informasi saja kepada teman-teman semua agar nantinya tidak sampai menjadi korban modus penipuan semacam ini gitu. Tapi di video kali ini saya akan khusus membahas mengenai Shopee ya. Dan modus serupa ini sebenarnya bisa saja mengaku-ngaku menjadi Lazada atau marketplace lain, itu modusnya sama. Tapi di video kali ini saya akan khusus membahas modus yang mengatasnamakan Shopee. Ini sebagai informasi saja, nanti jika ada seseorang yang mengatasnamakan Shopee menghubungi teman-teman menawarkan hadiah atau apalah, itu teman-teman nggak usah percaya, karena di Shopee itu nggak ada program semacam itu teman-teman. Kalaupun misalnya ada promo, itu langsung dari aplikasinya. Shopee itu tidak pernah menghubungi pelanggannya atau customernya atau penggunanya dan menawarkan atau memberikan informasi bahwa kita mendapatkan hadiah, itu nggak pernah. Nah, sebelum lebih jauh, itu ada beberapa ciri-ciri ya bagi penipu agar kita nanti bisa paham, wah ini pasti penipu gitu. Jadi ketika kita mendapatkan telepon atau WA dari penipu ini, ciri-cirinya di kontaknya itu adalah nomor pribadi teman-teman. Jadi apabila ada nomor pribadi bukan dari akun official yang centang hijau itu, kalau di WA itu nomor pribadi, lalu foto profilnya itu berkaitan dengan Shopee, baik itu logo Shopee atau promo Shopee yang warnanya oranye lah, intinya itu pasti penipuan teman-teman. Jangan langsung percaya dan jangan percaya juga gitu. Lalu ada juga yang paling mencolok itu ketika nomor yang menghubungi kita awalannya +1. Jadi seolah-olah itu adalah nomor yang unik, padahal itu memang nomor yang bisa dibeli. Nomor +1 itu bisa dibeli dan dipakai untuk menipu. Jadi nantinya kalau ada seseorang menghubungi kita dengan ciri-ciri seperti itu, teman-teman jangan angkat dan jangan percaya juga. Walaupun teman-teman sedang butuh duit nih misalnya, jangan sampai percaya ya. Nanti teman-teman jika terbawa arus sampai percaya, itu wah fatal banget resiko yang teman-teman akan terima. Jadi ketika kita lalai kemudian kita nggak sadar sedang ditipu, itu nanti limit dari Shopee Paylater kita akan dikuras. Kemudian limit Shopee pinjam kita juga akan dikuras. Jika kedua ini kita belum sadar juga, nanti kita malah akan diarahkan untuk melakukan aktivasi di aplikasi pinjol lain, misalnya di Kredivo. Itu sudah
menjadi alurnya. Jadi teman-teman itu wajib banget untuk paham masalah hal-hal beginian. Kemudian juga mengenai yang namanya OTP. OTP itu adalah one time password. Jadi password yang digunakan satu kali. Di dunia sekarang ini kan semua serba digital ya teman-teman. Kita buka rekening aja lewat HP, lewat internet, pakai nomor HP, pakai email. Pokoknya semuanya pakai HP lah. Maka dari itu untuk melakukan semuanya itu biasanya menggunakan OTP yang dikirimkan ke nomor HP kita. OTP itu serangkaian kode angka, biasanya 4 sampai 5 angka gitu. Itu jangan sampai disebarkan ke siapapun ya. Karena apabila kita misalnya ada orang yang menghubungi kita, misalnya dari Shopee itu tadi, memberi informasi bahwa kita mendapatkan kode promo, kemudian kita diberitahu bahwa kode promonya itu adalah OTP itu tadi, dan mereka meminta kode itu, maka ya habislah kita. Akun kita bisa diakses oleh si penipu itu tadi. Makanya kita juga harus paham juga nih masalah dunia digital seperti ini tuh harus minimal mengetahui lah, nggak perlu harus memahami secara mendalam. Paling nggak kita harus paham OTP ini fungsinya untuk apa. Kemudian ketika kita menggunakan Shopee itu ada layanan apa saja. Ketika kita menggunakan Shopee ada Shopee pinjam, itu berarti kan kita pinjaman ya. Ada tagihan kalau misalnya dicairkan. Kemudian Shopee Pay Later itu juga sama tapi untuk belanja. Intinya seperti itu, jangan sampai kita itu dalam hal seperti ini kosong. Dalam artian kita nggak memahami apa-apa sehingga mudah untuk diakali atau dibodoh-bodohi oleh si penipu ini gitu. Bukan karena kita yang bodoh, tapi karena kita yang memang nggak paham, nggak tahu sehingga lalai lah itu tadi. Kemudian OTP juga itu penting banget, nggak cuma di Shopee tapi di aplikasi-aplikasi lain misalnya M-Banking. Kemudian ada aplikasi sosmed itu juga pakai OTP. Intinya kita itu nggak boleh langsung percaya sama seseorang. Mau mengatasnamakan Shopee lah atau mengatasnamakan dari pihak lain, nah itu jangan percaya. Apalagi sampai mengirim link dan lain sebagainya. Nggak ada ruginya kok teman-teman, kita nggak percaya itu nggak ada ruginya, malah lebih untung. Jadi ketika ada orang yang aneh-aneh yang menghubungi kita, lebih baik kita nggak percaya. Toh sebelum orang ini menghubungi kita nggak ada masalah kan, nggak ada persoalan apa-apa. Jadi nggak perlu dipikir terlalu rumit. Hati-hati banget, saya tekankan ini, jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak-pihak tertentu itu. Korbannya sudah banyak, jumlah total kerugiannya juga sudah banyak. Kalau kita sudah sampai kena, itu presentase kita misalnya komplain itu sangat kecil untuk menang ya teman-teman. Karena ini sebenarnya kelalaian diri kita sendiri. Kita sudah diberi kuasa untuk menggunakan layanan dari e-commerce atau Shopee ini secara penuh, tapi kita yang lalai gitu. Kita sudah diberi kuasa untuk mengamankan akun, dikasih OTP untuk diri kita, malah kita kasihkan ke orang lain. Kemudian Shopee Pay Later dan Shopee pinjam hanya untuk kita, tapi kita malah disuruh transaksi ke suatu tempat atau ke suatu QR atau apapun itu. Wah, itu sama saja kan kita yang transaksi teman-teman. Dan si penipu ini mau dilacak bagaimana? Susah, nggak bisa. Mereka itu sudah mengikuti alurnya si Shopee. Dalam hal ini ketika misalnya contoh modusnya kita mendapatkan penipuan, misalnya cashback apalah, IndiHome atau apa, pokoknya disuruh transaksi ke tagihan IndiHome. Ketika kita membayar tagihan itu, kan itu transaksi yang benar, nggak ada yang salah kan. Ketika transaksinya sukses, padahal itu penipu, kita harus bagaimana? Apakah komplain? Ya komplain tetap diterima, tapi masalah transaksinya bisa dibatalkan atau enggak ya enggak bisa, karena sudah sukses, karena kita yang melakukan transaksi. Contoh kasus lain misalnya kita ditipu oleh seseorang mengatasnamakan Shopee, kita diberi kode QR untuk ibaratnya mereka menginfokan bahwa cairnya di situ, kita disuruh scan, kita memasukkan nominalnya yang kita anggap itu sebagai hadiah, padahal itu kita membayar, kita nggak sadar, transaksinya sukses menggunakan Shopee Pay Later. Wah, matilah kita, tagihannya jalan. Itu teman-teman. Ketika kita komplain, wah susah, karena transaksinya sukses, yang melakukan transaksi kita sendiri. Jadi ya begitu. Apalagi nominalnya kecil,
itu mau kita usut bagaimana. Jadi memang harus kita sendiri yang sadar bahwa di dunia ini, di dunia digital itu lebih berbahaya. Jadi minimal kita sudah sedikit-sedikit paham lah mengenai semacam ini, OTP lah, kode, password, kemudian cara transaksi Shopee Paylater dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Video kali ini yang pertama tadi cuma settingan, jangan percaya itu cuma akal-akalan saya saja karena modusnya biasanya seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah. Kalau mungkin teman-teman ada pengalaman mengenai hal semacam ini, boleh komen atau menghubungi nomor admin ada di profil channel ini ya, nomornya 646 itu. Silahkan dihubungi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya teman-teman, dan di share agar teman-teman yang lain itu bisa menonton video ini dan minimal bisa tercerahkan lah, dapat wawasan gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.